Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Nurrohman, NIM 165111242. Dan saya Andi Kurniawan, NIM 165111243. Kami dari kelompok 7 mata kuliah perancangan jalan, program studi teknik sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia. Membuat catchment area dan juga assembly. Nah, kenapa sih kita butuh catchment area? Jadi kalau teman-teman belajar, catchment area kan itu bisa disebut juga DAS ya. Nah, DAS itu kita perlu tahu luasannya berapa di jalan yang akan kita rancang, sehingga kita bisa tahu besarnya drainase yang nantinya kita akan buat. Langkah pertama untuk membuat catchment area adalah kita harus ke analyze, kemudian ke flow path, pilih water drop, kemudian layernya bisa kita ubah agar warnanya tidak sama putih, bisa pakai yang warna lain. Kemudian ini diubah jadi 3D polyline, place marker at start pointnya diubah jadi yes. Oke. Nah, ini kita pilih di kontur-kontur tertinggi di sekitar jalan seperti ini. Nah, garis biru ini merupakan penjelasan bahwasanya aliran airnya menuju ke sana. Sebisa mungkin kita pilih kontur-kontur yang alirannya bergerak mendekati jalan yang akan kita rancang. Terus di sekitaran ini kita buat setelah semuanya kita klik di daerah sekitar jalan yang akan kita buat, kita klik di daerah-daerah tertinggi sehingga kita tahu flow path-nya, aliran airnya itu seperti apa. Dia akan seperti ini. Ini sudah di sekitarnya. Selanjutnya adalah kita buat catchment-nya dengan cara kita klik catchment ini, kemudian catchment area. Nah, ini tetap sama, tinggal di OK. Kemudian kita hubungkan titik-titik yang flow path-nya itu mengarah ke jalan yang kita rencanakan. Seperti ini. Ini kan tadi saya klik di sini dan dia alirannya ke sana kan, dan dia melewati jalan yang akan kita rancang. Kita klik sini juga, sini juga. Intinya diklik semua titik-titik yang flow path-nya menuju mengarah ke jalan kita. Setelah titik-titik itu dihubungkan, nanti akan muncul luasan seperti ini. Yang ini yang warnanya ungu ini. Yang warnanya ungu. Nah, ini adalah catchment area yang ada di daerah jalan saya. Nah, teman-teman bisa lihat luasnya dari catchment area yang udah ada dengan cara klik area, terus klik 2 kali, kemudian klik di garisnya. Nah, di sini teman-teman bisa kelihatan kalau ada saya itu besarnya sekitar 2.504.014,56 meter persegi. Nah, ini adalah data luasan yang nantinya teman-teman pakai untuk memperkirakan besarnya drainase yang dibutuhkan pada jalan yang teman-teman bakal rancang. Seperti itu. Selanjutnya adalah kita membuat assembly. Langkah pertamanya adalah yang pertama kita ke home, kemudian assembly, create assembly.
name-nya kita namain terserah kita ya, assembly. Kalau misalkan assembly 1, kemudian assembly style-nya kemudian assembly type-nya itu teman-teman bisa pilih, ada yang divided, ada yang undivided, terus ada yang railway. Nah, kalau saya pakainya yang undivided crown road. Oke. Nah, ini diklik di tempat yang di luar kontur yang kira-kira teman-teman bisa hafal ada di mana, karena ini bentuknya kecil. Misalkan di sini ya, di atas sini. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian kita ke tool palette. Di tool palette sini, pertama kita buat dulu lensnya. Di sini saya pakai crowd length. Kemudian diklik di garis tengahnya ini. Nah, ini adalah jalur yang nantinya ada di jalan saya. Selanjutnya setelah lens kita ke basic, kemudian basic lens. Nah, ini basic lens itu saya pakai buat bahu perkeras, bahu jalan. Jadi bahu jalan saya pakai bahu jalan itu. Tinggal diklik. Nah, kemudian diganti ke left kalau misalkan kita mau ke kiri, di kiri. Nah, seperti itu. Setelah ada lajurnya, kemudian ada jalur atau lajur, kemudian ada bahu jalan. Di samping bahu jalan itu saya kasih namanya curbs. Di curve saya pakai yang paling atas ini, urban. Kita pilih yang left dulu, oke. Kita hubungkan setelah ini, setelah bahu jalan. Klik. Nah, tapi letaknya ini kita move dulu, karena curve itu biasanya bentuknya seperti ini letaknya. Nah, terus kita properties biar ini itu tidak ada bolongnya. Itu dia di yang F disamain 0,2. Nah, begitu pula nanti yang right, teman-teman bisa buat sama. Ini saya terusin yang left dulu aja ya. Kemudian setelah curves biasanya itu ada jarak sebesar 0,5. Ini kita bisa buat 0,5. Nah, setelah ada garis atau jarak setengah meter, teman-teman bisa taruh trotoar di selanjutnya, di setelahnya ini. Nah, tapi ini tergantung juga sih apakah jenis jalan yang teman-teman rancang itu butuh trotoar apa enggak. Di sini kami pakai trotoar, sehingga kita kasih dia trotoar di curbs, kemudian paling bawah urban sidewalk. Kita pilih side-nya yang left, kemudian kita klik keduanya di sini. Kita move dulu. Nah, kita taruh setelah garis yang setengah meter. Setelah trotoar itu kita taruh cut and fill. Cut and fill itu kita ambil di conditional, kemudian conditional cut or fill.
tipe cut kita pilih dulu yang buat yang cut. Nah, terus kita pilih juga yang fill. Nah, setelah cut and fill, kita lanjutkan dengan side ditch. Tapi untuk yang fill itu tidak perlu setelahnya kita tambahin side ditch. Jadi untuk yang cutnya aja. Jadi side ditch itu bisa kita pilih di trench pipes. Nah, kemudian kita pilih yang channel. Nah, ini tipe drainase ini, teman-teman, setelah kalian tadi dapat catchment areanya, terus dapat luasan das atau luasan catchment areanya, teman-teman kan tadi stepnya adalah menghitung sampai kita dapat luas drainase yang dapat menampung besarnya catchment area di daerah tersebut. Nah, ini bisa kita ubah. Misalkan tadi luas catchment area saya sekitar 2 jutaan. Nah, itu setelah saya hitung itu bisa menampung airnya dengan memakai saluran tipe U atau tipe kotak, tipe kotak dengan ukuran 1 meter kali 1 meter. Nah, ini bisa kita edit di properties, kemudian depth-nya kita ubah jadi 1 meter kedalamannya, terus bottom width-nya 1 meter juga. Kemudian karena tadi tipenya itu tipe kotak, kita side slope-nya nggak ada kemiringan, kemudian left back slope-nya kita ubah jadi 1000, yang right-nya juga 1000. Nah, bentuknya jadi dia berubah gini nih, jadi kotak, terus ininya 1, panjangnya ini 1 juga, seperti itu. Nah, ini kita tempatkan setelah cut. Nah, setelah kita memasukkan side ditch pada assembly kita, selanjutnya kita masukkan daylight bench dengan cara kita pilih di sini daylight, kemudian pilih daylight bench. Nah, seperti itu. Yang fill karena tidak perlu, setelah fill tidak perlu ada side ditch, makanya kita langsung pilih, langsung kita taruh daylight bench-nya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman juga perlu menghitung tinggi kelongsoran yang aman pada pada tanah di daerah kalian kerancang jalan. Nah, untuk tingginya bisa diubah di properties. Kemudian ada di max cut height sama max fill height. Nah, kalau di tempat saya itu setelah dihitung kelongsorannya aman di ketinggian 3 meter. Seperti itu. Nah, untuk yang kiri sudah. Selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan atau bisa membuat yang sebelah kanan, stepnya sama seperti yang di kiri, namun untuk side-nya itu nanti teman-teman tinggal ubah aja. Kalau membuat side-nya dia, kalau yang tadi kan dari tadi kita buat side-nya left. Nah, di sini teman-teman bisa buat side-nya right, maaf, yang kanan. Seperti itu. Nah, ini adalah gambar akhirnya setelah kita buat yang sebelah kanan. Jadinya seperti ini.
Oh iya, teman-teman juga harus memperhatikan jenis jalan teman-teman kalian. Kan ada peraturan-peraturan tergantung jenis jalan kalian kan. Misalkan lebar bahunya punya lebar yang berbeda sama dengan yang ini. Nah, teman-teman bisa ubah di properties. Kemudian width-nya atau lebarnya kan kalau di sini 3,6 meter. Nah, teman-teman bisa ubah ke bentuk yang sesuai sama peraturan. Begitu juga yang lainnya seperti trotoar dan juga lajur-lajurnya dan juga jalur-jalurnya seperti itu. Nah, sekian video kami tentang catchment area dan juga assembly. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.